Dalam rangka menyongsong Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Masjid Al-Haq Surabaya kembali menggelar kajian subuh akhir pekan. Mengutik tantangan umat Islam di era digital, kajian ini penting sebagai bekal bagi umat untuk masuki Tahun Baru Hijriah. Kajian subuh di Masjid Al-Haq Rungkut Permai dan Mapan Barat Surabaya menarik perhatian warga setempat. Kajian dalam menyongsong Tahun Baru Islam 1447 Hijriah ini, pembahasan difokuskan pada tantangan umat Islam di era digital. Kajian mengangkat tema yang cukup menggelitik, Islam yang dibonsai. Tema ini menjadi ajakan reflektif bagi umat Islam untuk meninjau kembali pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Agus Mustafa mengaku bahwa upaya ini bukan perkara mudah, namun dengan membangun kembali kesadaran dari individu hingga keluarga, terutama dalam mendidik generasi sejak dini, masa kemasan Islam bukanlah hal yang mustahil untuk diraih kembali. Di era digitalisasi yang penuh disrupsi, Agus Mustafa mengingatkan pentingnya pengawasan orang tua terhadap pola asuh anak. Pasalnya, banyak anak saat ini lebih banyak dididik oleh perangkat digital daripada oleh keluarga. Menurutnya, kontrol orang tua terhadap konsumsi informasi digital harus dilakukan bukan dengan cara represif, melainkan dengan pendekatan dialogis dan rasional. Selain itu, ia juga menyoroti bahaya dari kebenaran semu yang dibentuk oleh pengulangan informasi yang keliru. Oleh karena itu, generasi masa kini dan mendatang harus dibekali kemampuan berpikir kritis dan nilai-nilai Qur'ani yang kuat. Ya, memang belajar Islam atau belajar agama atau sebetulnya belajar kebaikan apapun itu kan harus menggunakan akal sehat. Tidak boleh kita terjebak oleh sesuatu yang mengungkung kita, yang itu sebenarnya salah tapi karena diulang-ulang terus menjadi sebuah kebenaran. Kan itu menjadi fenomena yang sangat menakutkan di era informasi ini. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, apa yang kita lihat itu akan menjadi dunia kita dan mendidik kita, mendidik generasi kita. Bahkan anak-anak itu tidak dididik oleh orang tuanya, melainkan dididik oleh handphonenya. Karena bangun tidur sudah melihat apa dan seterusnya sampai tidur kembali. Nah, ini harus dikendalikan. Orang tua harus mengontrol kembali pendidikan anaknya, tapi tidak dengan cara memaksakan, melainkan dengan cara mengajarkan melalui diskusi, melalui kajian-kajian yang menggunakan akal sehat. Jadi tidak memaksakan, istilah dalam Al-Quran, la ikraha fiddin. Gak boleh ada paksaan dalam beragama ini, qad tabayyana rusdu minal ghayyi, melainkan dengan cara tabayun antara kebaikan dengan keburukan, antara kebenaran dengan kesalahan. Nah, kalau itu diajarkan dan kemudian dunia anak-anak ini dilingkungi dengan yang baik-baik, itu yang akan terekam di dalam jiwanya dan itu nantinya akan terrefleksi di dalam keseharian mereka. Tetapi kalau kita bisa memulai dari diri sendiri, menyiapkan anak-anak generasi kita, generasi berikutnya ini secara benar, maka insya Allah ke depannya akan terjadi akumulasi kualitas yang memunculkan generasi umat Islam yang terbaik. Kajian ini menjadi pengingat bahwa kebangkitan Islam tidak akan datang dari luar, tetapi harus dimulai dari perubahan dalam diri dan keluarga, melalui pendidikan yang berakar pada nilai luhur, pada nilai-nilai luhur Islam yang rasional dan transformatif. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.